Oke, kita lanjutkan pertemuan kita malam ini, membahasnya salah satu bagian dari Smart City ya, Smart Energy. Wah, ini salah satu bagian penting ya bagi sebuah kota, sebuah negara mungkin kalau saya bilang ya, gitu. Karena harus ada energi terbarukan. Karena kalau dari energi fosil nih udah mau habis ya gitu. Energi bensin, pertamax, pertalite itu kan dari fosil. Ntar lagi nggak butuh lama waktu lagi, paling berapa puluh tahun lagi habis. Nah, ini harus dipikirkan nih pakai apa energinya ke depan nih. Nah, jadi ini namanya smart energy, energi pintar. Nah, pasti smart energy. Nah, jadi energi yang bisa memanfaatkan dari kekuatan atau energi alam. Banyak. Nah, dari air, dari udara, itu udah mulai tuh. PLTA, PLTU, terus danau, ya, sampai yang terekstrim ya mungkin nuklir ya gitu ya. Jadi dengan teknologi nuklir ya memang luar biasa gitu. Nuklir itu dari uranium ya, salah satu apa part atau bagian dari kimiawi yang namanya uranium itu hebatnya itu bisa diciptakan tapi tidak bisa dihilangkan. Nah, itu yang serem gitu. Kebayang gitu ya. Kalian kalian dilahirkan tapi kalian nggak mati-mati gitu. Itu serem itu. Gitu. Nah, jadi itulah jeleknya uranium. Jadi bisa diciptakan tapi nggak bisa dihilangkan. Nah, gimana cara mengolahnya? Banyak diciptakan teknologi-teknologi dari energi nuklir. Bahkan di kehidupan sehari pun kita nggak lepas dari namanya nuklir gitu. Contoh sederhananya ya awet gitu. Kuncinya cuma awet gitu. Kalau kalian menemukan teknologi awet tahan lama, nah itu udah otomatis sudah pakai teknologi nuklir. Jadi teknologinya bisa berkepanjangan. Misalkan contohnya apa ya? Ini deh, cat tembok. Tahu kan cat tembok? Bisa bertahan 15 tahun. Kebayang nggak 15 tahun itu? Nah itu contoh sederhananya itu. Itu pengolahannya pakai nuklir itu. Jadi bisa awet, bisa kuat, bisa tahan lama. Nah itu contoh sederhananya. Nah ini smart energy ini penerapannya di banyak tempat ya. Di rumah, di pabrik. Sini ada pabrik nuklir. Ada angin. Terus ada banyak kendaraan dengan ekologikal. Jadi penerapannya ini hampir di semua bidang. Karena kita nggak lepas dari namanya energi. Siapa yang bisa bertahan lama tanpa adanya listrik? Siapa yang bertahan lama bisa jauh dari smartphone? Jarang. Sekarang udah jarang. Kita dibikin mati lampu seharian aja udah wow luar biasa.
banyak yang komplain, banyak yang rugi. Nah, itu hanya dari energi listrik. Belum dari energi-energi yang lainnya. Nah, ini contohnya nih. Di bidang infrastruktur, manajemen, sampai lingkungan. Ini ada yang mobil ya, sudah mulai yang elektrik, hybrid, Tesla ya, sudah menggunakan mobil listrik, produsen mobil listrik sudah masuk Indonesia. Nah, itu contoh sederhananya. Tapi apakah pertanyaan lagi, apakah aman di sini? Karena mobil Eropa dengan mobil Asia itu beda. Di sana kan musimnya 4 musim. Kita musimnya itu ada puluhan musim ya, musim rambutan, musim duren. Waduh. Jadi harus dipikirkan gitu. Nah, bagaimana kalau banjir? Bagaimana kalau panas? Di luar negeri pengguna jalan pedestrian itu bagus. Nah, sedangkan kita bagaimana? Apakah ada pedestriannya? Bagaimana kalau Tesla masuk gang? Gimana tuh? Apakah efektif otomatisasinya? Wah, itu masih dipertanyakan. Mungkin kalau jalan jalur gede oke. Tapi ketika jalur-jalur masuk gang, wah itu harus dipertanyakan lagi. Terus kalau habis baterainya bagaimana? Gitu. Apakah bisa dicas di mana aja? Motor listrik masih, kalau saya jujur masih belum percaya, maksudnya belum yakin ya sama kemampuan motor listrik. Karena ya tadi kondisi jalan di Jakarta ini, terutama pada saat hujan, banjir, apakah masih efektif motor tersebut gitu. Itu yang masih saya pertanyakan. Nah, ini dilihat juga ya penerapannya, jangan sekedar cuman buat teknologi tapi malah mempersulit masyarakatnya. Terus juga dari segi lingkungan, ini bagaimana? Kalau di Indonesia bikin nuklir bagaimana nih? Wah, ini bisa nggak? Pas nggak? Nah, salah satu syarat negara maju ya energi. Gitu. Kenapa Amerika punya pesawat kapal induk? Kapal induk itu bahan bakarnya itu nuklir. Makanya dia nggak pernah isi bensin. Makanya dia nggak pernah isi kebalik lagi ke Amerika buat isi energi, nggak perlu. Karena energinya nggak habis-habis. Mau dia keliling dunia tiap hari, muter-muter bumi, energinya nggak habis-habis. Seperti itu. Itu contohnya ya. Jadi harus diperhatikan apakah penerapan energi baru ini cocok untuk di Indonesia terutama. Nah ini ya, pakai tenaga matahari ini. Kalau saya bilang seperti ini, kita belum siap. Kenapa? Kebayang setiap rumah punya seperti ini. PLN tutup. Pendapatan negara berkurang. PLN yang monopoli aja sekarang masih bilang rugi kok. Apalagi nanti setiap rumah punya solar panel seperti ini. Itu yang
masih diragukan ya, kesiapan Indonesia ini siap nggak gitu bersaing. Ini kan swasta, jatuhnya swasta ini. Nah, apakah kayak Pertamina, apakah Pertamina siap bersaing dengan Shell, dengan apa, eh, dari Prancis itu apa, Total. Dari ketiga itu saya jujur milih Total daripada Shell, daripada Pertamina gitu. Karena nggak tahu kenapa konsumsinya lebih irit, karena lebih tinggi. Ya kalau saya gitu. Tergantung kalian, mungkin ada yang lebih senang Shell. Nah, itu contohnya. Nah, ini yang berikutnya, yang lainnya, ini tenaga angin ya, ini harus dimanfaatkan nih, terutama yang di area pegunungan, yang nggak bisa bikin listrik. Bagaimana caranya memanfaatkan teknologi dari alam? Bisa dari sungai, bisa dari angin, pertama angin nih. Ini di Dubai ini seperti ini. Ini kan dia muter, nanti dia menciptakan gerakan itu yang nanti menciptakan energi, tenaga, jadi simpan dalam baterai. Nah, itu yang bisa membuat jadi listrik. Konsepnya sederhana, tapi dapat istilahnya. Nah, ini contoh penerapan energi pintar ya, jadi yang nggak merugikan. Memang pro dan kontra teknologi nuklir, tapi apakah perlu Indonesia mengadopsi tenaga nuklir seperti itu? Atau hanya teknologi seperti ini aja yang perlu diperbanyak? Nah, itu masih banyak kajian itu. Perlu nggak Indonesia punya pembangkit listrik tenaga nuklir? Ya, karena kebutuhan energi ya. Penduduk semakin banyak, otomatis yang charger handphone semakin banyak juga gitu ya kan. Gitu. Sederhananya itu aja. Satu orang 2 HP, wah dua-duanya ngecas, kali sejuta apa, kali 100 juta orang Indonesia, wah itu udah banyak itu. Nah, seperti itu. Nah, ini udah absen aja, ini nanyain absen nih. Absen nanti, absen ini linknya baru. Siapa tuh nanya absen tuh? YJ itu siapa YJ itu? Nanti absennya. Baik, Pak. Link absen nanti baru saya kasih. Jadi udah mau Siap, Pak. selesai nih. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Kalau nggak ada nih, nanti ada quiz, kalian bisa kerjakan seperti biasa. Di foto dikirim ke saya, batas waktunya besok. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Nggak ada ya? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya share absennya di WhatsApp grup. Ya, semoga semuanya sehat, rezekinya banyak. Yang belum dapat pacar cepat dapat pacar, yang belum dilamar cepat dilamar. Amin.
Amin. Yang ditinggalin Pak, balik lagi. Amin. Oh, yang ditinggalin balik lagi. Iya, asal jangan pacar orang ya, gitu. Kalau udah pacaran jangan diambil lagi. Oke, saya tutup. Kita pindah ke grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.